besar belum Bu Alia? Nah, sudah. Sudah ya? Oke, mohon maaf ya. Sebentar. Tadi sudah beberapa slide. Ya, saya pakai entire screen aja kalau gitu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Nggih, sampun Ibu. Iya. Ya, sudah ya perubahan pokok tata kelola tadi ya. Ini saya tadi sudah 5 slide loh. Nggih, enggak apa-apa. Oke, apa ya? Ya, jadi Bapak Ibu, intinya bahwa pada Permenpan RB ini kita berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan. Jadinya Bapak Ibu saya yakin sudah mengenal dan familiar, sudah dengar tentang uji kompetensi jabatan, ya. Sehingga nantinya semuanya ketika kita sebagai guru diberi tugas oleh atasan itu juga mempertimbangkan jenjang jabatan kita dan juga disesuaikan dengan ekspektasi kinerja, harapan kita, kerja kita di organisasi, di satuan pendidikan kita seperti apa. Nah, berikutnya yang utama juga pada Permenpan RB 1 ini tidak ada lagi dupa, ya. Evaluasi berdasarkan hasil penilaian sepenuhnya ekspektasi kinerja, ya, yang ada di dalam penilaian kinerja kita, Bapak Ibu. Nah, ini pengelolaan kinerja jabatan fungsional itu terkait dengan reformasi birokrasi. Nantinya angka kredit itu adalah berdasarkan konversi dari penilaian kinerja kita di setiap tahunnya, seperti itu. Jadinya nanti di penilaian kinerja kita apakah sangat baik, butuh perbaikan atau cukup, ataukah kurang atau sangat kurang, itu nanti yang akan dikonversi menjadi angka kredit. Nah, oleh karena itu, karena kedepannya ada yang namanya PAK konversi ini, maka perlu disamakan formatnya, ya, format PAK yang lama dengan format PAK yang baru, yang terakhir ini nanti yang disebut PAK konversi. Sehingga sekarang ini sedang dilaksanakan yang namanya PAK penyesuaian. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu, saya pindah slide. Kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu sejarah transformasi PAK, ya, mulai dari yang konvensional. Jadi kita sekarang ini sedang mengalami atau melaksanakan penyesuaian PAK dari model konvensional ini menuju ke PAK integrasi, ya Bapak Ibu. Jadi PAK kita yang lama itu masih tipe konvensional, angkanya besar-besar, kegiatan dari butir-butir kegiatan terdiri dari unsur utama, unsur penunjang, seperti itu. Ya, kalau kita cermati PAK kita masih seperti itu. Terus angka kredit dinilai dari tim penilai dengan usulan DUPAK, ya. Kelebihan angka kredit terus dikumulatifkan. Nah, dari konvensional punya kita ini nantinya akan menjadi PAK integrasi, di mana PAK ini nanti angka kreditnya kecil-kecil. Berikutnya kegiatan dari butir-butir kegiatan merupakan cascading penilaian kinerja atasan yang dituangkan di SKP. Nah, angka kredit dinilai oleh tim penilai dengan formulasi integrasi. Sehingga sekarang ini Bapak Ibu di setiap kabupaten ada tim penilai sedang melaksanakan ini formulasi integrasi penyesuaian PAK kita menjadi PAK integrasi. Nah, kelebihan angka kredit ini nanti akan diperhitungkan ketika masih ada di dalam jenjang yang sama. Jadi kalau masih dalam jenjang sama, angka kreditnya nanti masih akan diperhitungkan kelebihannya. Nah, nantinya Bapak Ibu setelah kita sudah memiliki PAK integrasi, nanti kita akan mulai dengan PAK konversi, ya. PAK konversi ini angka kreditnya kecil-kecil, kegiatan dari hasil dialog kinerja yang merupakan cascading penilaian kinerja atasan yang dituangkan dalam SKP, ya. Jadi intinya nanti tadi angka kredit itu diperoleh dari penilaian kinerja kita.
Nah, angka kredit dinilai oleh atasan langsung melalui konversi predikat kinerja. Tadi predikatnya apakah sangat baik, baik, cukup atau butuh perbaikan tadi ya, terus kurang atau sangat kurang. Itulah kenapa disebut sebagai PAK konversi. Seperti itu. Berikutnya, ini kelebihan angka kredit juga masih diperhitungkan selama masih dalam jenjang yang sama. Nah, ini Bapak Ibu perbandingan kebutuhan angka kredit kumulatif, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan ketika kita sudah pakai PAK integrasi. Slide saya sudah berubah ya Bapak Ibu? Sudah berubah Ibu, tapi suaranya agak-agak menggema begitu. Oh, suaranya agak menggema. Oh, sekarang sudah ada. Atau misalnya tidak pakai headset, bisa Ibu? Oh, ya. Masih sudah kedengeran? Nah, jelas nggak? Lebih jernih sekarang. Jelas nggak Bapak Ibu? Sudah lebih jernih sekali. Jelas? Sudah jernih Ibu. Oke, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Jadi di PAK nanti yang integrasi Bapak Ibu, cirinya tadi angka kreditnya sudah kecil-kecil. Ini bisa dicontohkan seperti ini. Misalkan ini pada jenjang guru ahli pertama. Ya, guru ahli pertama itu kalau 3A itu 150 kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau di PAK integrasi itu cuma jadi 50. Ya. Jadi nanti yang golongannya 3A itu mesti dikurangi 100. Itu. Yang 100 ini apa Bapak Ibu? 100 itu pendidikan kita itu. Yang dulu 100 itu di atas itu dihilangkan. Ya. Jadi nanti akan dipotong 100 jadi 50 seperti itu. Terus yang 3B, nah 3B itu kan berarti 200 ya. 200 itu berarti nanti dipotong, berarti dipotong 100 juga, jadinya 100 seperti itu. Sehingga akan lebih kecil-kecil. Nah ini perbandingannya yang konvensional sama integrasi. Ya. Kalau guru pertama itu nanti pertama kali 50, ya. Nanti untuk naik ke jenjang guru muda itu dia butuh 100, sehingga pangkat pertama di guru muda itu 100. Nah, ketika mau naik pangkat naik jenjang ke madya, nah ini 200 seperti itu. Itu nanti perbandingannya. Berikutnya, Bapak Ibu, ini rentang ya. Bagaimana sih sebenarnya menghitung atau formulasi penyesuaian angka kredit konvensional ini ke integrasi ya. Jadi Bapak Ibu selama ini kan yang masih guru kita semuanya ya, kita semuanya itu hanya setor data, ngisi data. Kalau di golongan 4 B ke atas itu kita ngisi data sendiri angka kreditnya gitu, tapi kalau di 4A ke bawah itu dikerjakan oleh tim penilai melalui disepakati ya. Nah, itu nanti sudah masuk ke sistem sehingga kita nggak perlu ngitung, tetapi kita perlu tahu sebenarnya hitungannya seperti apa sih, seperti itu ya. Jadi nanti angka kredit integrasi kita itu adalah angka kredit akumulasi konvensional, jadi semua total nilai ya AKK kita konvensional dikurangi nilai dasar. Nah, nilai dasar itu dari mana? Ini sudah ada tabelnya Bapak Ibu. Jadi kalau guru pertama yang 3A nilai dasarnya 100 tadi. Jadi kenapa saya tadi menyebutkan kalau misalkan 150 kurangi 100 jadinya cuma 50. Itu. Jadi semua AKK nanti akan dikurangi dengan angka kredit nilai dasar ini ya. Angka AKK-nya akan dikurangi dengan nilai dasar di sini. Ya. Jadi misalkan kalau 3B sama juga dikurangi 100, kalau 3C akan dikurangi 200, 3D dikurangi juga 200. Ya, ini adalah jabatan ya, dasar jabatan. Terus ini kalau madya 4A, 4B, 4C itu semuanya dikurangi 400. Ahli utama itu dikurangi 850. Sehingga nantinya Bapak Ibu itu sekarang sebenarnya sudah bisa ngira-ira sendiri. Kalau saya itu nilai angka kredit PAK integrasi saya nanti nilainya berapa itu sudah bisa menghitung sendiri seperti itu.
Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya. Contohnya, ini untuk golongan 3C, jabatannya adalah guru muda, ya, guru ahli muda. Nah, ini contohnya misalkan dia punya AKK-nya 272,505. Nah, tadi kan nilai dasarnya 3C ya. Itu 200 Bapak Ibu ya. Ini 200. Sehingga nanti 272, sekian dikurangi 200 sehingga angka kredit integrasinya cuma 72, sekian. Jadi angka kreditnya kecil. Nah, 72, sekian ini nantinya akan menjadi tabel seperti ini Bapak Ibu. Oke. Akan jadi tabel seperti ini. Kalau yang versi konvensional, itu ada kayak gini. Ya, ada sebenarnya unsur utama itu tugas pokok sama pengembangan provinsi dan unsur penunjang. Tetapi kalau di PAK integrasi itu hanya ada yang namanya tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang, Bapak Ibu. Nah, tugas jabatan, pengembangan profesi, unsur penunjang ini dibutuhkan nilainya untuk mencapai untuk naik pangkat, untuk naik jabatan itu harus mencapai angka kredit tertentu ya. Jadi untuk naik pangkat tertentu ataupun jabatan tertentu harus memenuhi jumlah akumulasi tertentu. Tetapi bedanya untuk naik pangkat dan naik jabatan, kalau naik pangkat itu yang dilihat hanya kumulatifnya saja, tapi kalau untuk naik jabatan Bapak Ibu di aturan yang terbaru itu nanti setelah PAK integrasi ini nanti ada syarat pengembangan profesinya. Nah, di sini tertulis pengembangan profesinya ada 4 Bapak Ibu. Nah, di lama di sini ada 16. Nah, ini kemana ini nanti bisa kita diskusikan bareng sebenarnya. Nah, saya lanjutkan dulu. Teman-teman, ini 72 ya, karena sudah dikurangi 200 tadi. Nah, ini hasil akhirnya ketika sudah jadi PAK integrasi akan jadi satu lembar PAK penetapan angka kredit seperti ini. Tadi tugas jabatannya 68 sekian, pengembangan profesinya itu ada 4, terus penunjangnya 0, totalnya 72,505. Sehingga dari sini sudah terlihat tidak ada yang dirugikan ya, karena angkanya tetap sama sebenarnya, hanya nilai dasarnya yang dihilangkan. Nah, di sini nantinya di PAK Bapak Ibu, di PAK integrasi akan ada tulisan dapat dipertimbangkan atau enggak. Kalau di sini belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat tingkat lebih tinggi, karena di sini kan dia 3C ya Bapak Ibu ya. 3C dia mau 3D, berarti dia hanya naik pangkat, bukan naik jabatan. Karena 3C dan D masih sama-sama guru ahli muda, seperti itu. Sehingga ketika dia mau naik ke 3D, dia berarti naik pangkat. Naik pangkat syaratnya 100, padahal dia butuhnya 72,5. Yang dimiliki baru 72 ini, butuhnya 100, sehingga dia belum bisa naik pangkat. Apalagi untuk naik jabatan. Naik jabatan itu butuh 200. Dan ditambah harus ada pengembangan profesi yang jumlahnya 6. Ada yang sudah tahu Bapak Ibu mungkin 6 itu dari mana? Kalau di versi dulu kan naik ke 3C, ke 3D itu ada pikinya berapa? Gitu. Ya. Nah, ini ada 6, pengembangan profesinya ada 6 di sini, Bu. Bapak Ibu. Okay. Tapi di sini sudah punya 4. Ya, sehingga yang bersangkutan ini, yang punya PAK ini sebenarnya untuk nanti naik ke 4A itu hanya yang butuh 2 saja Bapak Ibu. Ya, hanya butuh 2 saja. Kalau versi yang lama kita mau ke 4A butuh pikinya 8 sih. 8, tapi di sini hanya butuh. Ini sesuai suara saya masih jelas ya Bapak Ibu ya? Halo? Masih. Masih. Iya. Nah, ini saya ganti slide, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Nah, sedang ya. Sudah. Nah, Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan kalau di perhitungan yang lama ya,
perhitungan yang lama, 3C ke 3D itu butuh 6. Ya. Kalau 3D ke 4A berarti naik jabatan itu butuh 8 ya. Itu yang versi lama. Tapi kalau versi yang baru berdasarkan peraturan PKN ini tentang pedoman teknis pembinaan jabatan fungsional, bagi pejabat fungsional yang akan naik ke jenjang jabatan penyelia, ahli madya, ahli utama, berarti sini ahli muda nggak ada loh Bapak Ibu. Itu wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi jabatan fungsional. Jadi khusus yang mau naik ke ahli madya dan ahli utama itu wajib pengembangan profesi ya. Nah, jumlahnya berapa? Ini nggak usah ya Bapak Ibu ya. Penyelia itu jabatan pelaksana keterampilan itu bukan guru. Jadi yang guru hanya yang B dan C ini saja. Ya. B dan C. B itu adalah jika mau naik jabatan dari ahli muda ke setingkat lebih tinggi, berarti ahli madya. Yeah. Itu pengembangan profesinya hanya butuh 6. Itu. Nah, sedangkan dari madya ke utama itu butuhnya 12, Bapak Ibu. Ya. Jadi berbeda dengan yang dulu. Dan ini tadi saya sampaikan, dari pertama dan muda tidak ada, Bapak Ibu. Padahal kalau yang versi lama ya, itu dari ini pertama ke muda itu butuh 4. Nah, PAK yang saya contohkan tadi adalah 3C. Berarti dia itu pernah naik jabatan pertama ke muda, dia sudah pernah punya 4 pengembangan profesi ini. Sehingga kenapa di dalam PAK integrasinya itu ada 4, Bapak Ibu. Ada 4, ya, karena dulu ketika dia dari B ke C, dia punya pengembangan profesi 4. Gitu. Sehingga dia tetap di sini. Karena apa? Karena di aturan yang baru dari pertama ke muda nggak butuh pengembangan profesi. Gitu. Sehingga ini dianggap sebagai tabungan. Dia dipakai untuk maju ke madya yang butuhnya 6. Seperti itu. Dikurang 2 ya? Halo? Iya, Bapak Ibu, suara dia masih kedengaran ya? Masih. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bahwa untuk naik pangkat itu tidak perlu pengembangan profesi, tetapi pengembangan profesi itu hanya untuk naik jabatan. Dan naik jabatan pun hanya dari muda ke madya dan madya ke utama. Jumlahnya pun juga sudah berbeda seperti itu. Siap. Nah, ini nanti kasusnya juga sama Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu pernah dari sudah C ke D, nah C ke D itu berapa tadi? 6. C ke D tadi, nah ini ya, C ke D itu sudah 6. Berarti kalau dia mau naik ke 4A, dia sudah 6 Bapak Ibu. Ya, itu yang sering sekarang dikatakan, wah bisa melundung iki, seperti itu. Bisa melundung, ya itu. Nah, ini berikutnya contoh yang kedua, Bapak Ibu. Untuk golongan 4A, ini guru ahli madya. Guru ahli madya itu angka kreditnya dia punya AKK yang versi lama itu 698, sekian. Nilai dasarnya tadi 400. Nah, 400 berarti dia punya 298 sekian. Integrasinya. Nah, coba kita cek sekarang. Kita cek 300. Tadi syaratnya berapa sih? Gitu ya. 100. Iya. Berapa tadi, Pak? 100. Ke 4B, iya. Itu 150. Iya. Jadi dasarnya ini untuk maju ke 4B itu 150. Tuh. Nah, ini tadi contohnya dia sudah punya integrasinya setelah dikurangi nilai dasar ketemunya berapa tadi Bapak Ibu? 298,701. Jadi bisa naik ya?
Iya, turah ya. Turah. Nah, ini Nah, versi yang lama, ini versi yang baru. Nah, Bapak Ibu beda dengan tadi yang 3C. 3C tadi pengembangan profesinya ada 4 kan Bapak Ibu. Nah, yang di sini 0 semua. Ada di sini punya 21. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ya, karena beliau ini 4A. Iya. Iya. Iya, ketika dia mau ke 4A kan ada syarat, ada pengembangan profesi. Berarti dia punya pengembangan profesi itu sudah dipakai untuk maju 4A-nya dia. Gitu. Sehingga otomatis dia dinolkan karena sudah ganti jabatan baru. Dia angka ini dulu dipakai untuk dari 3D ke 4A. Nah, ada kenaikan jabatan. Ketika ada kenaikan jabatan, maka pengembangan profesinya otomatis dinolkan, tidak bisa diakumulasi. Seperti itu. Ya, dia tidak ada celengan untuk pengembangan profesinya. Nah, di akhir di bawah PAK integrasi nanti beliaunya ini dapat tulisan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kenapa Bapak Ibu? Karena pangkat dia hanya butuh 150, dia punya 298. Jadi monggo Bapak Ibu yang 4A-nya sudah lama sekali, otomatis nanti kalau rutin membuat PAK tahunan, berarti bisa melundung seperti itu. Nah, di sini syaratnya untuk maju ke 4C ya ini ya, berarti ya Bapak Ibu ya. 4C karena kan naik jabatan ke utama itu 4C, syaratnya nilainya akumulasinya segini dan harus punya pengembangan profesi 12. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu contoh nanti Bapak Ibu semuanya ketika menerima PAK integrasi akan mendapatkan tulisan seperti ini. Ya, tulisan seperti ini dan panjenengan juga bisa mengecek posisi pengembangan profesi saya seperti apa. Seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu setelah nanti ada PAK integrasi, nanti kita akan mulai masuk ke PAK konversi. Nah, PAK konversi tadi sudah saya awal itu adalah konversi dari penilaian kinerja kita oleh atasan kita atau pejabat penilai yang ditetapkan di akhir tahun. Nah, nantinya dikonversi menjadi angka kredit tahunan. Nah, predikat dari penilaian kinerja kita ada sangat baik tadi, baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang. Gitu. Nah, kalau sangat baik kita akan dapat 150%, baik itu 100%, butuh perbaikan 75%, kurang itu 50%, sangat kurang itu 25%. Intinya jika kita itu bisa baik terus, maka selama 4 tahun kita sudah bisa naik pangkat Bapak Ibu. Ya, naik pangkat ya, bukan naik jabatan. Kalau harus naik jabatan dulu berarti ya harus ada syarat pengembangan profesi tadi Bapak Ibu. Nah, ini tabelnya Bapak Ibu. Jadi setiap tahun Bapak Ibu misalkan kalau ahli muda itu kalau baik 100% itu nilainya 25. Sehingga tadi kalau ahli muda itu butuhnya 200 selama 4 tahun itu sudah bisa 100 ya tadi ya. Itu sudah bisa untuk naik pangkat. Nah, terkait dengan konversi kinerja, PAK konversi itu kan berasal dari konversi penilaian kinerja kita Bapak Ibu. Nah, pada tahun 2022 dan tahun 2023 kemarin, penilaian 2023 masih saat ini ya, penilaian kinerja 2022 kemarin dan 2023 ini nanti kita masih menggunakan aplikasi yang ada di BKN. Nah, nanti yang akan menjadi PAK konversi kita untuk tahun 2023 ya, dikonversi dari penilaian kinerja di tahun 2023. Nah, untuk tahun 2024 nanti bagaimana Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu kasarnya saya sudah paham ya maksudnya ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada PAK konversi selama selama penilaian kinerja 2023 panjenengan itu baik, berarti panjenengan ya kalau madya ya tambah sekian, kalau muda tambah sekian, kalau pertama tambah sekian, seperti itu. Itu ya.
langsung diambil nanti dari aplikasi BKN tadi. Nah, untuk tahun 2024 bagaimana? Tahun 2024 itu, ini yang terbaru Bapak Ibu, kinerja dari guru nanti pengelolaan kinerjanya akan ada di PMM. Dan nanti akan diintegrasikan dengan kinerjanya BKN Bapak Ibu, dengan aplikasi BKN. Ya. Sehingga nantinya untuk tahun 2024 itu kita ngisi kinerjanya bukan lagi di aplikasinya BKN, di kinerja BKN itu ya, tetapi di PMM. Nah, ini nanti targetnya dari Kemdikbud itu di akhir Desember ini nanti sudah launching ya, sudah launching. Nanti Bapak Ibu bisa menjumpai di PMM. Nah, ini tadi siang muncul Bapak Ibu sehingga saya screenshot, tapi sekarang sudah hilang lagi karena sedang uji coba. Pengembangan diri. Jadi Bapak Ibu kalau nanti buka pengembangan diri nanti akhir Desember ini akan launching ya. Di pengembangan diri kalau panjenengan melihat cek di PMM itu isinya pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi dan LMS. Nah, nanti akan ada tambahan satu lagi yaitu pengelolaan kinerja ya. Oke, jadi nanti akan tambah satu pengelolaan kinerja. Ya, kalau sekarang baru saja tahun kemarin refleksi kompetensi ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah ngisi kok refleksi kompetensi belum ya? Siap-siap ditagih akhir Desember ya Bapak Ibu. Sudah ya. Putri nih. Ada yang Mohon maaf menyela. ya. Ini waktu Zoom waktu Zoom kita itu tinggal 3 menit. Tapi saya sudah siapkan untuk yang link yang baru ada di kolom chat sama nanti saya share di grup ya. Mohon maaf. Oh iya. Ya, tinggal 3 menit ya berarti. Mungkin lebih baik kita sekarang pindahan saja dulu. Kita pindah sekarang aja ya. Pindah sekarang saja.